Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ba'du. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Mujahidin ini. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid, saat kita menuju di masjid menunggu sholat ini menjadi pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Yathrib. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan penunjuk jalan Abdullah ibn Uraikid menuju ke Madinah untuk melakukan hijrah yang Allah Ta'ala perintahkan. Di dalam perjalanan Rasulullah SAW pernah singgah di mana? Gua Thur, di mana Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan tempatnya untuk singgah di sana, dan di sana hampir saja dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy yang memang sengaja untuk mencari beliau, hendak menangkap beliau. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah di depan mata, mereka tidak melihat Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau juga bertemu dengan atau melewati kemahnya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Dia adalah seorang wanita yang cerdas dan bekerja ulet begitu ya. Dan di sana memiliki kambing-kambing atau domba-domba gembalaan. Kemudian mereka, yakni Rasulullah dan Abu Bakar, bertanya kepadanya apakah memiliki sesuatu. Maka kemudian dia menjawab, demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, niscaya kami tidak akan gigir menjamu kalian. Dan ini kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang Arab ketika itu suka dengan menjamu tamu. Jadi bahagia ketika ada tamu begitu. Ini kebiasaan yang baik, karena Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, di antaranya barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan ini akhlak di zaman jahiliyah yang dilanjutkan dalam Islam karena adalah sebuah kebaikan. Kambing-kambing kami digembalakan di tempat yang jauh, kata Ummu Ma'bad, oleh suaminya ketika itu. Dan ketika itu merupakan tahun paceklik. Kemudian Rasulullah SAW memandang ke arah seekor domba yang ada di samping kemahnya Ummu Ma'bad. Seraya bertanya,
bagaimana kondisi domba ini, wahai Ummu Ma'bad? Maka dia menjawab, ia adalah domba yang tak mampu lagi mencari makan. Berarti dombanya sudah, gimana ya ini menggambarkannya ya, makan aja sudah enggan begitu ini domba, karena musim paceklik, musim kering yang memang tidak ada makanan ketika itu. Beliau bertanya, Rasulullah bertanya, apakah ia masih memiliki air susu? Kemudian Ummu Ma'bad mengatakan, bahkan kondisinya lebih parah lagi, jangankan susunya begitu kan, makan aja sudah nggak mampu cari makan begitu. Kemudian beliau berkata, apakah kamu mengizinkanku untuk memerah susunya? Maka kemudian Ummu Ma'bad mengatakan, silakan, bila engkau melihat ia memang memiliki air susu maka perahlah. Ummu Ma'bad mengizinkan Rasulullah untuk memerah kambing tadi. Jadi kambing yang lainnya ini, kambing-kambing domba-dombanya ini digembalakan oleh Abu Ma'bad, berarti ya, suaminya Ummu Ma'bad. Lah masih ada kambing yang ibaratnya karen-karen begitu, sudah nggak kuat jalan dan makannya sudah nggak berat, masih ada di situ. Nah, kemudian Rasulullah kemudian memerah putingnya dengan tangannya, membaca basmalah, kemudian berdoa, maka mengembanglah putingnya dan mengalirlah air susu yang dengan banyak. Masya Allah ya, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing atau domba sudah kurus kering, makan ratoyan ibaratnya begitu ya, nggak kuat makan, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dibersihkan Rasulullah SAW, kemudian diperah susunya, Masya Allah, keluar susunya banyak. Lalu beliau mengambil bejana milik Ummu Ma'bad dengan yang cukup untuk membuat kenyang sebelah orang. Jadi berarti bukan apa namanya mangkok kecil ya, karena jumlah orang berarti agak banyak begitu. Beliau merah ke dalamnya hingga domba itu mengoak kencang, embek-embeknya itu berarti kayak sehat lagi begitu, seolah-olah begitu ya. Lalu beliau memberi minum Ummu Ma'bad dari susu tersebut, dan Ummu Ma'bad pun minum hingga ia kenyang. Masya Allah. Jadi inilah akhlak Rasulullah SAW. Ketika beliau mendapat kesempatan, tidak kemudian langsung, wah saya dulu, tidak. Beliau mendahulukan sahibul baitnya, pemilik kambingnya didahulukan. Yang merah bukan Ummu Ma'bad, Rasulullah sendiri yang merah dengan tangannya sendiri. Tidak kemudian enggan begitu ya. Rasulullah merah sendiri, kemudian dikasihkan dengan dengan tangannya sendiri kepada pemilik kambing tersebut. Bukan untuk Rasulullah dulu, padahal Rasulullah yang di perjalanan siapa? Rasulullah kan, sama Abu Bakar dan yang lainnya. Tapi yang diberikan minum Ummu Ma'bad terlebih dahulu. Kemudian beliau memberi minum orang-orang yang bersama beliau hingga mereka pun kenyang. Jadi setelah Ummu Ma'bad dikasih minum dari susu tersebut, kemudian orang-orang bersama Rasulullah SAW, siapa aja kemarin? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian penunjuk jalannya juga diberikan minum oleh Rasulullah SAW dari perahan kambing tadi atau domba tadi. Kemudian barulah beliau minum. Nah, Masya Allah, jadi Ummu Ma'bad minum dulu, yang punya kambing, yang punya domba, kemudian teman-temannya. Nah, Masya Allah ya, inilah akhlak Rasulullah SAW. Bukan kemudian merasakan saya kan seorang nabi, saya yang pimpinannya di sini, saya duluan. Tidak. Tapi justru inilah seorang pemimpin sejati begitu ya, mendahulukan orang lain, mendahulukan bawahannya, bukan mencari kenyangnya sendiri, tidak. Ini akhlak yang benar seperti itu. Seorang pemimpin maka hendaklah dia memperhatikan bawahannya. Bawahanku sudah beres belum? Sudah makan belum? Sudah kenyang belum? Baru mikir dirinya. Masya Allah. Kalau pemimpin dunia, pemimpin negeri sekarang seperti ini, insya Allah semuanya makmur gitu kan. Insya Allah semuanya akan sejahtera begitu. Tapi ketika sebaliknya mereka berlomba-lomba untuk memperkenyang perut sendiri, lah ini musibah jadinya, musibah. Maka ada 3 orang kata Rasulullah SAW, orang yang
dia nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia nanti di akhirat tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajak bicara. Bayangkan ya. Seseorang, ada orang 3 kelompok begitu yang di akhirat nanti nggak diajak bicara sama Allah taala. Betapa sedihnya dia. Kekasihnya, kalau dalam bahasa kita nyuekin begitu ya, cuek begitu ya, yang memberikan kenikmatan, yang memiliki segala urusan ketika itu mengabaikan. Ini cukup berat begitu ya, cobaan yang cukup berat begitu ya. Ada orang yang tidak diajak bicara Allah Ta'ala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak disucikan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Di antaranya adalah Syekhun Zanin, seorang orang tua tapi dia berzina. Jadi tua misalnya senangnya tulen ranggeneh gitu ya. Maka ini termasuk orang yang tadi Syekhun Zanin ini yang enggak diajak bicara sama Allah Ta'ala, yang enggak disucikan dan yang enggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Kemudian siapa lagi mereka? Malik yang kadzab, raja yang pendusta. Ini juga termasuk 3 kelompok tadi, yang enggak diajak bicara sama Allah Ta'ala, yang enggak dilihat sama Allah Ta'ala. Di akhirat pemimpin, raja, tapi dia pandai mengumbar janji dan dia tidak menepati janjinya. Makanya hati-hati ketika kita jadi pemimpin, jangan mudah untuk berjanji. Nanti saya akan begini, kalau saya akan begini dan seterusnya. Maka ini tidak baik begitu ya. Ini tidak baik. Kemudian di antara yang lain adalah ailin mustakbir, orang miskin, orang yang peminta-minta tapi dia sombong. Ini juga termasuk 3 kelompok orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Kalau kita lihat ini, masuk kembali lagi ya, Rasulullah SAW memperhatikan orang-orang di sekitarnya, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiki dan seterusnya, kenyang dulu, baru setelah itu Rasulullah minum air susu tersebut. Bukan kemudian, wah mumpung saya yang masuk, saya yang merah kok, gitu kan, saya yang merah susunya ini, masuk yang lain duluan. Nah inilah bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya yang luar biasa, sehingga ketika orang-orang melihat akhlak beliau itu, masya Allah, luar biasa, semua orang tertarik dengannya. Ustaz, itu kok ada yang memusuhinya? Harusnya kalau lihat akhlaknya Rasulullah maka tertarik orang itu. Kenapa kok ada orang yang dia memusuhi Rasulullah SAW? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Karena mereka iri pada Rasulullah SAW, karena mereka sombong pada Rasulullah SAW. Inilah yang menyebabkan mereka itu enggan mengikuti Rasulullah SAW. Pada prinsipnya mereka tahu ini orang luar biasa. Kalau kita lihat di akhir ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka Ali tinggal di rumahnya Rasulullah SAW, ya kan? Yang tidur di ranjangnya Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau tinggal di sana selama 3 hari. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Beliau mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Mekah ketika itu. Jadi kalau mereka punya barang antik, barang yang berharga, dititipkan pada siapa? Rasulullah SAW. Padahal musuhnya. Tapi karena mereka yakin, mereka tahu Rasulullah ini orang yang terpercaya begitu, orang yang al-amin. Jadi mereka yakin di tempat Rasulullah, di tempat Muhammad ini aman, nggak ada yang berani uti-uti. Dia amanah orangnya begitu. Dan ternyata beliau 3 hari di Mekah itu sebelum menyusul Rasulullah SAW itu mengembalikan barang-barang miliknya orang-orang Mekah ketika itu yang dititipkan pada Rasulullah SAW. Kemudian
Setelah itu beliau memerahnya lagi. Jadi setelah semuanya minum, Ummu Ma'bad minum, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut berhijrah minum, Rasulullah juga minum, kemudian beliau memerah lagi hingga bejana itu pun penuh. Kemudian dia meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad dan mereka pun berangkat. Jadi meninggalkan satu bejana lagi untuk Ummu Ma'bad. Masya Allah ya, luar biasa. Enggak kemudian selesai, kemudian cara orang Jawa ini prung langsung tinggal lu. Enggak begitu. Masih ngasih untuk Ummu Ma'bad begitu ya. Kemudian tak lama kemudian datanglah suaminya, Abu Ma'bad, menggiring kambing-kambing yang kurus kering ketika itu, karena memang tadi masa paceklik. Tatkala melihat ada air susu, dia terheran-heran. Seraya bertanya, dari mana engkau dapatkan ini? Kaget, Abu Ma'bad ini kaget. Yang digembala berarti nyari makan ya, harapannya yang itu banyak air minumnya, air susunya kan. Kondisinya kayak gitu, nggak ada air minum, air susunya. Ini kok di rumah yang tadi ditinggal kambingnya yang kayak gitu, kok ada air susu di sini banyak. Makanya mereka Abu Ma'bad ini terheran-heran begitu. Padahal domba-domba gembalaan di tempat yang jauh dan di rumah tidak ada susu, begitu kata beliau. Maka sang istri Ummu Ma'bad mengatakan, demi Allah tidak demikian, hanya saja beberapa saat yang lalu seorang laki-laki yang diberkahi lewati perkemahan kita ini. Kisahnya adalah begitu dan begini, kondisinya begini dan begitu. Nah di sini Ummu Ma'bad menceritakan ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa ditulis di Syama'il Muhammadiyah. Jadi kalau seorang pengen lihat Rasulullah kayak gimana sih rupanya, bagaimana kalau berbicara dan seterusnya, maka di antara hadis yang menceritakan adalah ini, hadis Ummu Ma'bad ketika Rasulullah singgah di sana, mampir di sana. Jadi Ummu Ma'bad ini menceritakan secara detail begitu bagaimana perangai perawakan Rasulullah SAW. Coba kita lihat sebentar karena kalau di kitab ini di Ar-Rahiqul Maktum disebutkan di akhir bukunya. Jadi beliau Ummu Ma'bad ini menceritakan seperti apa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keindahan fisiknya, beliau Ummu Ma'bad menceritakan, berkisah tentang diri Rasulullah SAW, menjelaskan bentuk fisik beliau kepada suaminya ketika melewati kemahnya pada saat berhijrah. Apa kata Ummu Ma'bad? Beliau terlihat sangat tampan. Jadi Rasulullah ini orangnya sangat tampan gitu ya. Wajahnya cerah, bukan mendung, bukan kusam gitu, enggak. Wajahnya Rasulullah SAW itu cerah begitu ya. Jadi orang lihat itu pun enak begitu ya. Bagus bentuk fisiknya. Badannya ramping, jadi tidak gemuk banget begitu. Rasulullah tidak gemuk begitu ya. Kepalanya tegak, tampan gitu ya. Jadi bukan nunduk banget gitu, enggak, tegak, tampan. Kedua matanya lebar dan hitam. Jadi mata Rasulullah SAW itu istilahnya apa ya, agak blok gitu ya, lebar matanya, bukan matanya sipit gitu. Dan warnanya hitam bang matanya. Kemudian bulu matanya lentik. Bulu mata itu yang mana? Alis apa hitam? Hitam ya, hitam ini. Ini ya, agak lentik begitu. Bulu matanya agak lentik. Suaranya agak parau. Jadi agak besar begitu berarti ya. Enggak apa? Enggak cempreng berarti ya. Suaranya agak parau gitu ya. Lehernya panjang, jenjang. Jadi bukan ya, kan ada orang yang di gulu. Ini agak panjang begitu lehernya. Matanya tajam dan gelap. Kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung. Ada yang mengatakan sambung, ada yang mengatakan dekat begitu ya. Jadi
ini alis ya, alisnya itu dekat begitu ya, hampir gadok ya. Kemudian rambutnya sangat hitam. Ini Rasulullah SAW. Apabila diam, terpancar darinya kewibawaannya. Jadi beliau diam itu berwibawa banget. Jadi makanya sebagian sahabat itu enggan bicara sama Rasulullah SAW karena kewibawaan beliau. Jadi saking wibawanya sampai sebagian sahabat itu enggan gitu ya. Makanya pada zaman dahulu ketika ada Arab Badui, itu para sahabat senang. Kenapa demikian? Tanya terus gitu ya. Tanya yang aneh-aneh kadang-kadang begitu kan. Kalau para sahabat ada agak segan gitu, enggan bertanya pada Rasulullah SAW. Tapi kalau Arab Badui, wah ini nanti kesempatan dapat pelajaran begitu ya. Karena mereka kadang-kadang asal begitu, ngomongnya asal, tapi ada pelajaran di sana. Apabila berbicara terlihat akrab, jadi enak begitu ya, nyambung begitu ya. Ada orang yang kadang-kadang bicaranya itu kita ngalor dia gitu. Ada yang begitu, tapi Rasulullah ini akrab, nyambung gitu, kayak cara jawabannya dulur begitu ya. Jadi kayak saudara begitu. Ini Rasulullah SAW. Dari kejauhan beliau adalah orang yang paling tampan dan paling elok. Dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis. Tutur katanya manis dan berharga. Tidak pendek dan tidak panjang, tidak pendek dan tidak tinggi gitu ya. Jadi Rasulullah itu nggak terlalu tinggi banget, juga nggak terlalu rendah banget. Ya tengah-tengah begitu ya. Ya, ada yang menyebutkan ketika kumpul dengan orang-orang yang pendek, dia juga tidak kemudian kelihatan paling tinggi sendiri. Ketika kumpul orang-orang yang tinggi, dia juga nggak yang paling pendek sendiri. Jadi istilahnya apa ya? Sedang iso ngimbangi gitu. Jadi ini Rasulullah SAW. Perkataannya lembut bagaikan mutiara yang terterapi. Ada yang mengatakan bagaikan untaian mutiara yang terlepas begitu. Jadi Masya Allah ya, fasihnya ucapan Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita lihat, kita baca ucapan Rasulullah, hadis-hadisnya itu Masya Allah gitu ya. Memang Allah Ta'ala memberikan beliau diantaranya jawami'ul kalim gitu ya, kata-kata yang singkat tapi maknanya dalam gitu. Dan memang Masya Allah luar biasa, yang ketika seorang mendengarkan itu gampang pahamnya begitu ya, jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tinggi badannya sedang tadi ya, mata yang memandangnya tidak akan mencibir karena posturnya yang pendek, dan tidak pula mencelanya karena posturnya yang tinggi. Jadi ini tadi, beliau bagaikan dahan di antara dua dahan. Nah, nggak tahu saya ini gimana. Bagaikan dahan di antara dua dahan, Allah alam. Paling tampan di antara tiga orang. Ya, jadi kan ada Abu Bakar, ada Abdullah bin Uraiqid. Yang ketika itu Abdullah bin Uraiqid ini masih musyrik ketika itu. Tapi dia orangnya amanah, yang ditugasi oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar untuk apa? Sebagai penunjuk jalan menuju ke Yathrib, menuju ke Madinah. Orang paling tinggi kedudukannya. Beliau memiliki teman-teman yang selalu mengiling-ilinginya. Apabila beliau berbicara, mereka mendengarkan perkataannya. Dan ini Masya Allah yang benar begitu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran kepada para sahabat itu, bahkan dikisahkan kan sampai seolah ada burung di atas kepalanya mereka para sahabat, saking fokusnya begitu ya, mendengarkan. Kayak enggak, ibaratnya ada burung itu sampai bisa hinggap di kepalanya kan, saking tenangnya. Enggak kemudian sampai ini ini Masya Allah tenangnya mereka para sahabat. Karena apa? Karena melihat Rasulullah SAW yang luar biasa. Apabila merintahkan sesuatu, mereka bergegas untuk melaksanakannya. Beliau adalah sosok yang ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah mencela seorang. Ini Rasulullah SAW. Tentang kisah yang disampaikan oleh Ummu Ma'bad ketika beliau
melewati kemahnya Ummu Ma'bad. Jadi kalau kita bermimpi misalkan bertemu Rasulullah SAW, maka lihatlah yang tadi gimana orangnya. Nah, jangan-jangan bukan Rasulullah. Kalau dikatakan dengan saya Rasul, itu Rasulullah. Karena Rasul itu artinya adalah utusan. Utusan siapa? Utusan jin apa utusan setan apa utusan siapa begitu. Tapi seorang yang tertidur bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka lihatlah benar nggak sesuai dengan yang dikisahkan Rasulullah seperti apa. Misalkan matanya kok biru, berarti bukan. Karena Rasulullah tadi matanya hitam begitu, matanya hitam. Di antaranya begitu. Allah alam. Kemudian setelah istrinya cerita tadi sebenarnya demikian, istrinya yang Ummu Ma'bad, maka suaminya berkata, demi Allah, sesungguhnya aku berpendapat dia adalah orang yang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Yakni yang lewat tadi itu, karena Ummu Ma'bad nggak kenal juga kan, ini siapa orangnya, pokoknya cerita orang yang kayak gini gitu aja. Tolong kamu sebutkan ciri-cirinya padaku. Nah, kemudian akhirnya Ummu Ma'bad menyampaikan ciri-cirinya. Kemudian Ummu Ma'bad mengatakan, demi Allah, adalah orang yang urusannya disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Sungguh aku ingin sekali menemaninya, dan pasti aku akan melakukan hal itu bila ada kesempatan. Nah ini, udah belum? Nah ini. Kemudian pagi harinya terdengar suara lantang seseorang yang membaca syair yang isinya, semoga Allah Rabb Arsy memberikan sebaik-baik balasan dua sejawat yang telah singgah ke kemah Ummu Ma'bad. Keduanya singgah dengan kebajikan dan berangkat juga dengan kebajikan. Sungguh beruntunglah orang yang menjadi pendamping Muhammad. Wahai anak cucu Qusay, tidaklah Allah palingkan dari kalian perilaku baik dan kehormatan diri yang tidak tertandingi untuk menghinakan Bani Ka'ab, menggantikan pemudi mereka, posisinya mendapat perhatian oleh kaum mukminin. Tanyakan pada saudari kalian perihal domba dan bejananya. Sungguh jika kalian tanyakan domba, maka ia akan bersaksi. Maksudnya tadi dia bertemu dengan Ummu Ma'bad. Akhirnya Asma mengatakan, awalnya kemarin kita nggak tahu Rasul ini kemana begitu kan. Karena kan ketika Rasulullah SAW berhijrah, itu tidak semuanya orang tahu. Tidak semua orang tahu berangkatnya di mana, kapannya, itu juga pada saat malam hari kan ketika itu. Nah, akhirnya dengan ini baru tahu, oh ternyata Rasulullah SAW sudah berangkat hijrah ke Madinah ketika itu berarti. Ini kisahnya tentang Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah juga bertemu dengan Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami yang membawa serta bersamanya 80 keluarganya, dan akhirnya semuanya masuk Islam, Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga melewati Abu Aus, Tamim bin Hajar, dan yang seterusnya. Kemudian Rasulullah juga bertemu dengan Az-Zubair dan kaum muslimin. Jadi Rasulullah ini sudah mau sampai Madinah, ini ketemu sama Zubair. Berarti Zubair siapa ini? Zubair bin Awam berarti, yang Allah alam ya. Kemudian para kaum muslimin, dan yang waktu itu Zubair ini sedang melakukan perjalanan pulang dari negeri Syam. Ketemu Rasulullah, kemudian Zubair memberikan pakaian yang berwarna putih untuk Rasulullah SAW ketika ketemu itu. Nah, kemudian setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, yang berarti tahun pertama Hijriah, Rasulullah SAW sampai di Kuba. Berarti ini sudah dekat dengan Madinah. Urwah bin Az-Zubair mengatakan kaum muslimin di Madinah mengetahui kepergian Rasulullah SAW dari Mekah. Jadi hijrah itu Rasulullah bukan yang pertama kali berangkat hijrah. Rasulullah termasuk yang akhir-akhir berhijrah. Sebagian sahabat sudah berhijrah ke Madinah dulu. Dan di sana mereka semuanya menunggu Rasulullah SAW. Kapan datangnya? Semuanya rindu dengan Rasulullah SAW. Kapan datangnya? Termasuk orang-orang yang masuk Islam, orang-orang Madinah yang didakwahi oleh kaum muslimin sebelumnya, karena di Madinah ini sudah banyak orang muslim. Ditambah lagi dengan sahabat yang berhijrah ke sana, jadilah cocok begitu ya.
sudah banyak komunitas di sana orang Muslim, dan mereka semuanya ini menanti-nanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunggu-nunggu. Dikatakan setiap pagi mereka pergi ke Al-Harrah menunggu kedatangan beliau, hingga ketika matahari sudah panas dia pulang. Kayak misalkan kalau di sini orang datang biasanya dari mana ya? Misalkan dari sana gitu ya. Nah, ini biasanya orang datangnya lewat sini. Maka para sahabat kaum mukminin ini suka nunggu di sana. Istilahnya dalam bahasa ini mapak gitu ya. Apa ya? Mapak itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngadang ya. Menyambut ya, menyambut betul. Menyambut. Pagi ke sana mana dilihatnya terus sampai siang datang pulang mereka. Dan itu berhari-hari begitu. Karena udah terdengar berita Rasulullah itu sudah mau sampai Madinah begitu. Setiap pagi begitu. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya untuk melihat sesuatu. Yang tahu dulu malah orang Yahudi malah. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan memakai baju warna putih tadi yang dikasih oleh Zubair tadi ya. Kemudian sedang fata morgana membuat mereka kadang bisa lihat kadang enggak, kan padang pasir agak panas begitu kan. Fata morgana itu apa ya? Kayak ada airnya begitu kan. Iya, ini orang enggak begitu. Jadi kadang nggak jelas begitu. Maka orang Yahudi ini akhirnya, wah ini bener ini. Dia kemudian teriak sekencang-kencangnya, wahai orang-orang Arab, ya ma'syarul Arab, orang Arab, apa yang kamu tunggu sudah datang, gitu, sambil teriak. Justru yang ngabari juga adalah orang Yahudi. Maka kaum muslimin pun serta-merta bangkit, mereka bawa senjata. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW di perbatasan itu. Jadi bahagia sekali, masya Allah ya. Bagaimana dengan kita? Kita bahagia nggak ketemu Rasulullah SAW? Kita merindukan nggak beliau begitu ya? Ini pendahulu kita demikian. Sayangnya, cintanya pada Rasulullah SAW itu luar biasa. Karena apa? Akhlaknya baik, yang dibawanya dan seterusnya, masya Allah luar biasa. Dan kita diperintahkan juga untuk mencintai Rasulullah SAW, ya kan? Mengikuti Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim mengatakan, dan terdengarlah suara hiruk pikuk dan pakai takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin membangkitkan takbir sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau dan keluar menyongsong beliau. Mereka menyambutnya dengan penghormatan seperti layaknya pada seorang nabi, mengurumuni beliau sambil mengelilingi di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti dirinya. Dan wahyu pun turun. Allah berfirman, fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Maka sungguhnya Allah Ta'ala adalah pelindungnya, dan juga malaikat Jibril, dan juga salihul mu'minin, orang-orang mukmin yang baik. Mereka semua jadi penolongnya, pelindungnya Rasulullah SAW. Bayangkan ya, dulu di sana, di Mekah maksudnya begitu ya, ditindas, diancam, diintimidasi, mau dibunuh dan seterusnya, dikejar-kejar. Di sini masya Allah berbeda sekali gitu ya. Makanya ayat ini memberikan kabar gembira bagi Rasulullah SAW. Urwah bin Zubair berkata, maka mereka menemui Rasulullah SAW. Lantas beliau bersama mereka berjalan beriringan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri dan menyongsong orang-orang. Jadi Abu Bakar ini apa ya istilahnya, langsung salaman, langsung ini begitu ya. Tapi Rasulullah SAW di belakang diam begitu ya. Dan orang-orang mengira Abu Bakar inilah Rasulullah gitu, karena langsung gitu kan, masya Allah gitu. Karena Rasulullah itu bawaannya tenang begitu, tidak kemudian apa berekspresi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang-orang yang datang dari kalangan Ansar dan belum pernah melihat Rasulullah mengucapkan salam mendatangi. Masya Allah, Abu Bakar ini yang didatangi, disalami begitu. Dikirainnya beliau adalah Rasulullah SAW begitu. Mengucapkan salam, mendatanginya, mengurumuninya begitu. Hingga kemudian sinar matahari menerangi Rasulullah SAW. Karenanya Abu Bakar pun langsung menghadap beliau dan menaungi beliau dengan pakaiannya. Masya Allah ya, sayangnya Abu Bakar ini memang layak
jadi pendampingnya di surga begitu kan. Karena memang sayangnya pada Rasulullah luar biasa. Maka seketika itu pula orang-orang tahu, oh ini berarti Nabi Muhammad, ini berarti ini Rasulullah SAW. Saat itu seisi Madinah kemudian semuanya berangkat untuk menyambut beliau. Hari itu merupakan betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarahnya. Bayangkan ya, orang-orang Madinah dulu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan atau berapa tahun ya, suka berperang terus gitu ya. Aus sama Khazraj ini nggak selesai. Istilahnya perang apa ya istilahnya? Turun temurun perangnya itu terus-terusan begitu. Makanya ketika ada seperti ini, masya Allah semuanya tertuju pada Rasulullah SAW. Cuman dengan ini nanti ada orang yang merasa iri begitu ya. Orang datang, bukan orang situ kan, bukan orang Madinah kan, datang langsung dimuliakan, langsung dipimpin jadi apa? Jadi pimpinan begitu. Nah ini biasanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan nyata kadang-kadang begitu. Tiba-tiba ada orang datang, walaupun dia punya keutamaan, walaupun dia punya kebaikan yang banyak, kadang-kadang nggak semua orang langsung bisa menerima. Mungkin ada yang iri gitu ya. Ini barusan datang, siapa dia, langsung dia jadi pemimpin. Maka di sana nanti ada orang-orang yang hasad hatinya, hingga mereka nanti jadi antaranya adalah jadi nabi palsu. Itu kadang-kadang seperti ini, karena iri dengan Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi telah menyaksikan kebenaran berita gembira yang diinformasikan oleh Habakuk nabi mereka, yang menyebutkan sesungguhnya Allah datang dari At-Timan dan Al-Quddus datang dari Bukit Faron. Ini kata orang Yahudi dalam kitab mereka. Di Kuba Rasulullah SAW tinggal di kediaman Kulsum bin Al-Hidm. Jadi Rasulullah SAW tinggal di Kuba. Di Kuba ini sekarang ya dekat dengan Madinah ya. Di sana ada masjidnya yang Rasulullah SAW membuat masjid di sana. Rasul di sana. Sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 hari. 3 hari setelah Rasulullah berangkat maksudnya, baru berangkat menuju atau menyusul Rasulullah SAW dan ketemu di Kuba. Jadi sampai di Kuba bareng. Karena Rasulullah mengambil jalan itu bukan jalannya orang yang apa ya? Iya, bukan jalan biasanya begitu, bukan jalan umumnya. Kenapa demikian? Karena biar selamat mencari jalan yang lain, pinggir pantai dan seterusnya, bukan jalan yang enak begitu. Tapi Ali walaupun berangkatnya belakangan bisa menyusulnya karena jalannya berbeda begitu. Kemudian barulah dia berhijrah dengan berjalan kaki hingga akhirnya berjumpa dengan keduanya di Kuba dan singgah juga di kediaman Kulsum bin Al-Hadam. Rasulullah tinggal di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Selama itu beliau mendirikan Masjid Kuba dan sekarang masih ada masjidnya. Walaupun itu bukan bangunan Rasulullah ya, artinya disitulah dulu dibangun masjid oleh Rasulullah SAW. Dan itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Kuba sebelum Masjid Nabawi. Nah, jadi itu masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Dalam ayat begitu kan. Itulah Masjid Kuba. Dari sana ada keutamaan orang yang sholat di sana. Nanti kalau panjenengan umroh atau haji ke sana, mampir Masjid Kuba, sholat di sana. Sholat sembarang tidak salah. Sholat sunnah mutlak boleh di sana. Sholat tahiyatul masjid boleh. Atau pas ketika waktu sholat fardu juga nggak apa. Punya keutamaan di sana di Masjid Kuba. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Maka begitu masuk hari kelima, yakni hari Jumat, beliau pun berangkat atas perintah Allah Subhanahu wa taala bersama Abu Bakar yang membonceng di belakang. Beliau juga mengutus orang untuk menemui Bani Najjar, keluarga ibu kakeknya. Jadi kakek Rasulullah itu memang orang Madinah. Makanya ketika kecil Rasulullah pernah diajak sama ibunya kan untuk untuk ke Madinah gitu ya, untuk ke Madinah. Tapi qadarullah meninggal di tengah jalan. Di perjalanan gitu ya, meninggal dunia. Memang orang Madinah aslinya.
Mereka pun datang dengan menghunus pedang mengawal beliau, maksudnya. Kemudian beliau berjalan menuju Madinah. Kemudian beliau masuki kota Madinah. Seusai sholat Jumat, Nabi memasuki kota Madinah. Dan sejak hari itu kota Yasrib dinamakan dengan Madinatul Rasul atau Madinah Nabawiyah. Jadi nama aslinya dulu bukan Madinah, nama aslinya adalah Yasrib. Kemudian diganti oleh Rasulullah jadi Madinatul Rasul atau Madinah Nabawiyah, kota Rasul. Yang sekarang terkenalnya adalah Madinah, udah Madinah gitu aja. Hari itu adalah hari bersejarah yang amat agung. Rumah-rumah dan jalan-jalan ketika itu bergemuruh dengan petikan tahmid dan takdis, pensucian. Putri-putri kaum Ansar menyampaikan bait-bait puisi. Meskipun di sini ada beda pendapat, ada yang mengatakan riwayatnya ini lemah karena memang bukan dari sahabat begitu ya. Yang baca bait-bait syair Tola'al Badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina cita bil amril mutlaq. Tola'al Badru alaina, telah datang rembulan kepada kami ini, yakni Rasulullah SAW, dengan cahaya keimanan dan cahaya keislaman begitu ya. Min thaniyatil wada, dari Saniyatul Wada. Ada yang mengatakan Saniyatul Wada itu tempat, ada yang mengatakan dari celah-celah bukit begitu ya, Bukit Wada. Wajib syukru alaina, maka wajib kita untuk syukur atas kedatangan beliau ini. Mada'alillahi da, apa yang dia serukan sebagai seorang dai adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus untuk kami ini. Ji'ta bil amril muta', engkau telah membawa perkara yang ditaati, dan seterusnya. Kalau di sini sebutkannya hanya ini saja. Kalau di lain-lain kadang-kadang ada tambahan lebih panjang begitu ya. Intinya ini yang disampaikan, kegembiraan mereka kedatangan Rasulullah SAW dengan membacakan bait-bait syair ini. Walaupun ada yang mengatakan tadi ini kalau dari hadis berarti bukan dari Rasulullah SAW. Artinya ada yang terputus begitu ya sanadnya. Jadi bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat. Rasul mengatakan demikian tidak, tapi ada riwayatnya, memang ada riwayatnya. Sekalipun orang-orang Ansar bukan orang-orang yang serba kecukupan, namun masing-masing individu berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Jadi semuanya berharap Rasulullah ini mampir di rumah saya, walaupun bukan orang-orang yang kaya gitu ya. Kalau dari sisi kaya, memang kaya mana? Mekah, Madinah? Mekah. Kenapa demikian? Di sana itu banyak pedagang begitu kan. Mekah itu memang biasa orang berdagang. Madinah memang tempat yang sering dilewati orang Mekah. Makanya dulu ketika kita bahasnya dahulu, ketika Rasulullah mau berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy ketakutan. Kalau Madinah sudah dikuasai Rasulullah, dikuasai Muhammad, maka nanti kalau kita berangkat ke Syam bagaimana? Dihadang kita begitu kan. Karena ini salah satu untuk lewat begitu. Makanya, tapi di sana bukan orang-orang yang kaya. Kemudian yang kedua juga di Mekkah itu ada Baitullah, yang memang sejak dulu itu disinggahi oleh banyak orang karena doanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim gitu kan, disinggahi oleh banyak orang. Banyak orang yang kesana berbondong-bondong dari berbagai penjuru sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, kecuali masa pandemi kemarin ya. Kemarin sempat sepi gitu ya. Tapi biasanya masya Allah luar biasa ramainya. Ini mereka semuanya berusaha untuk menggait Rasulullah untuk mampir ke rumahnya. Ada yang sampai orang Ansar ngambil tali untanya beliau, ada yang bawa perbekalannya beliau, maksudnya mau mampir kini weh gitu kan. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, pokoknya ini unta gimana berhentinya begitu ya. Sampai nanti bisa berhenti, itulah alamat saya mampir begitu. Karena Rasulullah kan nggak punya, namanya orang mau menetap di negeri tersebut tapi dia belum punya apa-apa. Dia belum punya rumah, belum punya saudara yang tinggal begitu. Jadi dan Rasulullah mengatakan ini loh, untaku nanti berhentinya di mana begitu. Akhirnya itulah perjalanan sampai di Madinah. Sudah masuk waktu isya nih. Ya. Udah lewat malah. Ya, maaf ini. Itu tadi kisahnya kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Kecintaannya
kebahagiaan mereka para sahabat, kaum Ansar, kaum Muhajirin yang sudah di sana, maka adalah kita pun mengikutinya gitu ya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk antara orang yang Rasulullah sebutkan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Ketika kita cinta Rasulullah, maka mudah-mudahan kita dikumpulkan besok di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.